Kalau kamu membaca tentang perkembangan fikih, perkembangan hadis, penulisan tentang hadis, penulisan tentang fikih, perdebatan fikih di zaman pertengahan, bagaimana sekitar Imam Syafi'i itu masih sugeng, disebut sebagai mazhab. Kamu bermazhab kepada Imam Syafi'i, kamu bermazhab kepada Imam Hambali, orang sekarang bermazhab kepada Imam Hanafi dan seterusnya. Itu apakah dimulai pada saat Imam Syafi'i masih sugeng? Enggak, itu setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, kemudian mulai mengarah kepada seperti kultus, kemudian dimadzhabi. Saat beliau masih sugeng, ya orang juga nggak mau bermadzhab, belum tersebut sebagai madzhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki. Setelah beberapa tahun meninggal, Imam Syafi'i itu keponakannya kemudian mulai mengangkat tentang risalah penulisan Al-Um, kitab yang dikumpulkan oleh keponakannya, dijilid, disatukan, kemudian dijadikan sebagai patokan untuk menjalankan syariat, kemudian dimadzhabi. Sebagai contoh kan begitu. Jadi kalau kita melihat perkembangan itu banyak yang baru. Terus bagaimana zaman Nabi Muhammad? Saya hanya memberikan contoh sampling. Biasnya seperti apa begitu, saya hanya memberikan contoh, tapi bukan berarti kemudian kamu tinggalkan. Saya juga tidak mengatakan ini. Mestinya kita kok nek jilbab gimana, nutup aurat itu ajaran, itu bagian dari risalah. Tutup auratmu, tidak dibuka, itu bagian ciri pondok atau ciri Islam, itu ciri Islam. Maka gunakan jilbab yang baik. Nek warna lah ini, saiki jenenge jilbab, bentuke, jahitane kan yo rena-rena, tergantung artis lakune. Enek sing jilbabe ya ngene, tapi enek sing jilbabe kan ngene, kalungne rene ditep-cemeteni, kalung balekne rene kan gitu kan, balekne rene akhirnya kan kayak numpuk ngono kae kan, ngene. Kuwi adat apa Islam? Itu adat, sebagai contoh begitu. Rukuh jahitane itu adat, tapi kalau mau kena ditutup untuk sholat, ya zaman Nabi sudah ada. Sebagai contoh hal-hal semacam itu. Tapi sebelum Nabi Muhammad, banyak para pelaku risalah dan umatnya para nabi itu gundulan, artinya itu yang nggak pakai apa-apa. Dulu juga begitu. Dewi Sarah, Siti Hajar itu nggak pakai kerudung. Filmnya nganggo kerudung, itu kan filmnya. Yang bersangkutan enggak, karena auratnya bukan itu. Kadang itu pakaian itu memang menyesuaikan lingkungan, karena tidak begitu berdampak pada karakter. Dalam kecerdasan spiritual nggak begitu dampak, makanya diikuti aja lah kan.